Di tanah yang telah hangus sesuatu masih tumbuh, setangkai bunga melati putih yang tak pernah layu. Konon, itu tanda bahwa arwah Lastri belum benar-benar pergi, hanya berubah menjadi penjaga cinta yang tak diizinkan padam. Dan setiap kali melati itu mekar di malam Jumat, seseorang pasti mendengar bisikan lembut dari arah angin. Tresno ora mati, mengganti panggonan. Selamat datang di Kembang Mati. Aku masih ingat betul hari ketika perempuan itu datang ke desa Karangjati. Hari itu matahari menggantung redup di langit, seolah menahan sinarnya agar tak terlalu terang. Jalan desa berdebu, daun pisang menunduk, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Perempuan itu datang dengan menenteng 2 koper besar, memakai kebaya coklat muda dan kain jarit dengan motif parang rusak. Wajahnya ayu, kulitnya kuning langsat, rambut hitam panjang dibiarkan terurai begitu saja. Tapi ada sesuatu di matanya, semacam kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Namanya Sulastri, tapi orang-orang memanggilnya Bu Lastri. Katanya ia janda muda dari kota sebelah. Suaminya meninggal karena kecelakaan. Dan sejak itu ia memilih pindah ke desa ini untuk mencari ketenangan. Setidaknya begitu katanya pada Pak Sastro, kepala desa kami yang waktu itu menyambutnya dengan sopan, tapi tatapannya terlalu lama menempel pada wajahnya. Aku ingat betul, Pak Sastro menurunkan kaca mobil dinasnya sambil tersenyum kecil. Kalau butuh bantuan apapun Bu Lastri, jangan sungkan ya. Rumah saya cuma di seberang balai desa. Lastri menunduk, suaranya lembut tapi agak serak. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin hidup tenang, jauh dari keramaian. Sejak hari itu, rumah kosong di ujung jalan makam berubah menjadi tempat yang sering dibicarakan warga. Rumah itu sebenarnya sudah lama tak berpenghuni sejak pemilik lamanya meninggal. Letaknya agak terpencil, diapit kebun bambu dan pohon asem tua. Setiap kali angin malam bertiup, daun bambu di sekelilingnya berdesir seperti suara orang berbisik. Awalnya, warga merasa kasihan pada Lastri. Dia tampak pendiam, jarang keluar rumah. Hanya sesekali ke warung membawa rantang untuk beli sayur. Tapi tak butuh waktu lama sampai bisik-bisik mulai terdengar. Demikian yang bilang ia terlalu cantik untuk hidup sendirian. Ada yang bilang matanya tajam seperti menyimpan niat tersembunyi. Dan ada pula yang bersumpah melihatnya berjalan di halaman belakang rumahnya tengah malam, sambil membawa kendi air dan bunga melati. Sore itu, aku melihat sendiri bagaimana Pak Sastro datang ke rumahnya untuk kedua kali. Alasan yang ia pakai sederhana, mengecek data penduduk baru. Tapi yang kulihat dari jauh bukanlah urusan administrasi. Ia berdiri lama di teras, tertawa kecil, dan sesekali menunduk menatap wajah Lastri yang tersenyum tipis. Tak mengapa, bayangan keduanya saat itu membuat bulu kudukku berdiri. Istrinya, Bu Ruminah, dikenal sebagai perempuan yang lembut dan taat beribadah. Ia tak pernah menegur siapapun, bahkan saat suaminya jarang pulang malam-malam belakangan ini. Tapi aku tahu ada yang berubah di rumah kepala desa itu. Lampu teras yang biasanya padam selepas Isya, kini menyala sampai dini hari. Kadang terdengar suara langkah dari dalam, seperti orang mondar-mandir tanpa arah. Suatu malam saat aku pulang dari langgar, aku melewati rumah Lastri. Dari sela bambu, aku melihatnya duduk di beranda dengan pakaian putih menatap langit. Di depannya ada pot tanah liat berisi tanah merah basah dan bunga melati segar. Tangannya mengusap kelopak bunga satu persatu sambil berbisik pelan. Tak ada siapapun di sekitar, tapi jelas terdengar dari mulutnya lirih doa atau mungkin mantra. Kowe sing dadekake aku kaya ngene, saki kita loken, kabe bakal bali. Aku tak tahu untuk siapa kata-kata itu diucapkan, tapi hawa di sekitarku mendadak dingin, seolah seluruh angin malam berhenti mendengar. Beberapa hari kemudian, anak-anak desa mulai bercerita bahwa mereka melihat bayangan perempuan berambut panjang di pinggir sawah menjelang maghrib. Bayangan itu selalu mengarah ke rumah Lastri. Anehnya, tak ada yang berani mendekat. Seekor anjing peliharaan bahkan mendadak mati setelah menyalak keras di depan rumahnya. Tapi pagi harinya, Lastri terlihat biasa saja, tersenyum pada warga sambil menyapu halaman. Pak Sastro semakin sering datang, kadang membawa buah tangan, kadang hanya berdalih menyampaikan kabar rapat desa. Tapi setiap kali mobil dinasnya berhenti di depan rumah Lastri, selalu ada 2 atau 3 warga
yang pura-pura lewat hanya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan setiap kali mobil itu pergi, Lastri akan berdiri di depan pintu, menatapnya pergi lama sekali, seperti menyimpan sesuatu yang tak semestinya diucapkan. Beberapa perempuan desa mulai gusar. "Gak pantas kepala desa sering main ke rumah janda," kata mereka di warung. Tapi gosip tak berhenti di situ. Ada yang bilang setiap kali Pak Sastro keluar dari rumah Lastri, ia tampak lesu seperti orang habis bekerja berat. Matanya sayu tapi senyumnya aneh, seolah menikmati sesuatu yang tak boleh disebut. Bu Ruminah mulai sakit-sakitan. Katanya sering mimpi buruk, melihat suaminya tidur dengan perempuan berambut panjang, tapi wajahnya selalu berubah-ubah. Kadang wajah Lastri, kadang wajahnya sendiri yang terbakar. Pernah suatu kali ia bercerita kepada tetangga bahwa setiap subuh ia mencium bau melati di kamar meski tak pernah menanam bunga itu. Malam Jumat berikutnya, aku lewat lagi di depan rumah Lastri. Lampu temaram dari dalam menyorot tirai tipis yang bergoyang pelan. Terdengar samar suara orang tertawa, tapi bukan tawa bahagia. Lebih seperti desahan dan bisik yang membuat dada sesak. Aku berhenti sejenak berusaha memastikan, tapi tiba-tiba suara itu berhenti. Hanya terdengar angin lewat dan daun bambu bergesekan. Aku buru-buru melangkah pergi. Tapi sebelum jauh, mataku sempat menangkap sesuatu di balik tirai. Bayangan dua tubuh yang saling menempel, lalu gelap. Sejak malam itu, suasana desa tak pernah sama lagi. Setiap kali aku lewat jalan itu, udara terasa berat dan langkah kaki seperti menapak di tanah basah. Dan di depan rumah Lastri, bunga melati yang dulu ditanamnya kini tumbuh subur, mekar dengan aroma yang aneh. Bukan wangi tapi getir, seperti campuran bunga dan darah. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi antara Pak Sastro dan janda muda itu. Tapi satu hal yang pasti, sejak Lastri datang, desa Karangjati tak lagi tenang. Malam di desa Karangjati selalu terasa sunyi. Tapi sejak kedatangan Bu Lastri, kesunyian itu berubah jadi sesuatu yang lain. Berat, menekan, seperti ada mata yang mengintip dari kegelapan. Aku sering tak bisa tidur belakangan ini. Setiap kali angin berhembus dari arah utara, terdengar bisikan pelan yang tak jelas dari kejauhan. Kadang seperti suara perempuan memanggil namaku. Kadang hanya suara desir melati yang saling bergesekan di bawah bulan. Rumah Bu Lastri kini tampak semakin hidup. Lampu depan yang dulu jarang menyala kini hampir setiap malam terang benderang. Meski tirainya selalu tertutup rapat, kadang samar-samar terlihat bayangan seseorang yang bergerak di dalamnya. Tak bisa dibedakan apakah itu Lastri atau tamunya yang kini semakin sering datang. Pak Sastro. Hubungan mereka mulai jadi rahasia umum. Tapi anehnya, tak ada yang berani menegur. Barangkali karena Pak Sastro kepala desa, atau barangkali karena setiap kali nama Bu Lastri disebut, angin tiba-tiba bertiup kencang dan lampu warung suka meredup tanpa sebab. Suatu malam aku dipanggil Bu Ruminah. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia bercerita dengan suara bergetar. "Mas, sampean percaya? Kalau ada yang ngirim aku sesuatu?" Aku menatapnya, tak paham maksudnya. Dia menunjuk ke meja ruang tamu. Di atasnya, ada kendi kecil dari tanah liat, berisi air bening dan beberapa helai bunga melati yang sudah layu. Tadi pagi tiba-tiba ada di depan pintu, Mas. Aku nggak tahu siapa yang naruh. Aku menelan ludah. Di dalam kendi itu, kulihat sesuatu yang mengambang, rambut panjang dan hitam. Sejak itu, Bu Ruminah sering sakit. Tubuhnya dingin, tangannya bergetar. Kadang tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara orang tertawa lembut di dapur. Padahal tak ada siapapun. Pernah ia bersumpah melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di kursi ruang tamu, membelai kendi yang sama. Di sisi lain, Pak Sastro justru tampak semakin segar. Wajahnya bersinar, langkahnya ringan, dan sering kedapatan bersiul kecil saat melewati jalan desa. Tapi mata itu berbeda. Tatapan yang dulu teduh kini seperti menyimpan bara. Ia bahkan mulai jarang ke masjid, dan lebih sering menghabiskan waktu di rumah Lastri dengan alasan membicarakan rencana pembangunan. Warga mulai bergunjing makin keras. Tapi gosip di Karangjati cepat berubah menjadi ketakutan. Seorang pemuda bernama Surya yang sering lewat jalan belakang rumah Lastri untuk pulang dari sawah, bercerita bahwa suatu malam ia melihat perempuan itu sedang menabur bunga di sekitar pohon asem tua,
sambil memegang kendi yang sama seperti milik Burumina. Tangannya gemetar, Mas. Dan waktu aku lihat dari jauh, di belakangnya kayak ada bayangan hitam besar berdiri diam. Kabar itu menyebar cepat, tapi Lastri tetap bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Kiri masih ke rumah itu, masih tersenyum pada siapapun yang menyapanya di pasar. Tapi tatapan matanya kini lebih tajam, seperti bisa menembus siapapun yang berani menilai. Suatu sore, aku melihat sendiri Pak Sastro dan Lastri di halaman belakang rumahnya. Mereka tampak berbicara pelan, terlalu dekat untuk sekadar urusan desa. Wajah Lastri teduh, tapi senyumnya samar, seolah menyimpan sesuatu. Saat Pak Sastro hendak pergi, ia memegang tangan Lastri cukup lama, dan aku bersumpah, dari jarak sejauh itu, aku melihat di antara jari mereka ada jejak tanah merah basah menempel. Malamnya, Burumina kembali bermimpi. Dia bercerita padaku esok harinya dengan mata sembab. Aku mimpi, Mas. Ada perempuan duduk di dada Sastro, rambutnya nutupin wajah. Dia bilang, aku sing duwe kowe saiki. Aku tak bisa berkata apa-apa, tapi semenjak mimpi itu, Burumina makin kurus. Setiap menjelang malam, ia menutup semua pintu dan menyalakan dupa di ruang tamu, berharap bisa mengusir hawa aneh yang mulai menyelimuti rumah. Tapi wangi melati itu justru makin kuat. Sementara itu, di rumah Lastri, bunga-bunga melati yang ia tanam makin subur. Anehnya, bunga itu selalu mekar penuh setiap malam Jumat, lalu layu keesokan paginya, seolah hanya hidup di bawah cahaya bulan. Dan setiap kali bunga itu mekar, pasti terdengar suara aneh dari dalam rumah. Bisikan-bisikan lirih, kadang disertai desahan panjang yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Pernah satu malam, aku tak sengaja lewat lebih dekat dari biasanya. Dari balik jendela, aku mendengar suara Lastri berbisik, "Pak, kowe percaya nek rasa tresno iso ngalahke pati?" Suara laki-laki menjawab pelan, mungkin Pak Sastro. "Aku ora peduli opo kata wong. Ku mung kepengin kowe." Lalu hening. Hanya suara napas berat dan bisikan samar seperti doa. Atau mungkin mantra. Aku berlari pulang malam itu, tak berani menoleh lagi. Tapi bahkan setelah sampai rumah, suara itu masih terngiang di telingaku. Dan sepanjang malam, aroma melati entah dari mana memenuhi kamarku. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai menimpa warga. Seekor kambing milik Pak Rono tiba-tiba mati dengan lidah menjulur dan mata terbuka. Di sekitar kandang ada jejak kaki perempuan telanjang yang menuju arah rumah Lastri. Lalu anak kecil di ujung gang demam tinggi setelah bilang, "Lihat Bu Lastri berdiri di depan jendela, tapi matanya dua-duanya hitam." Semua cerita itu terdengar seperti gosip, tapi aku tahu ada sesuatu yang sedang tumbuh di desa ini. Sesuatu yang berasal dari hawa Lastri sendiri. Semakin hari semakin kuat, dan semakin hari pula Pak Sastro semakin sulit dijangkau. Seperti hidup di bawah bayangan yang tidak kasat mata. Malam Jumat itu, Burumina duduk di teras sendirian. Aku lewat dan menegurnya. Dia menatapku lelah dan berkata, "Aku orang ngerti, Mas. Sastro dudu wong sing tak kenal maneh. Kewis ndedonga saben malam tapi kayak ana sing jaga deweke. Sing ora bisa diganggu." Angin malam berembus pelan. Dari kejauhan terdengar suara perempuan melantunkan tembang Jawa kuno. Lembut tapi getir, seperti nyanyian untuk orang yang akan mati. Suara itu datang dari arah rumah Lastri. Aku diam cukup lama, menatap gelap yang menggantung di ujung jalan makam. Saat itu untuk pertama kalinya aku sadar, bisikan malam di Karangjati bukan sekadar angin. Ini adalah tanda bahwa sesuatu yang dulu dikubur, kini mulai bangkit lagi. Sejak malam itu, hubungan antara Pak Sastro dan Bu Lastri tak lagi bisa disembunyikan. Bagi warga Karangjati, segala yang disembunyikan terlalu rapat justru makin mudah tercium. Tapi anehnya, tak seorang pun berani membicarakan hal itu langsung di hadapan mereka. Entah karena hormat, entah karena takut, atau barangkali karena mereka merasakan hawa aneh yang ikut menempel setiap kali nama Bu Lastri disebut. Pagi-pagi, mobil dinas kepala desa sering terlihat berhenti di depan rumah janda muda itu. Kadang hanya sebentar, kadang sampai menjelang sore. Aku sering melihat dari kejauhan. Pak Sastro duduk di teras sambil menyeruput kopi, sementara Lastri menyapu halaman dengan gerakan pelan, lembut, seperti menari. Tak ada kata yang terdengar, tapi tatapan mereka sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Desa mulai berbisik. Pak Lurah itu sudah lupa rumah.
kata para ibu di warung. Lastri itu bukan janda biasa, sahut yang lain. Tapi setiap kali seseorang mulai membicarakan terlalu jauh, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat genting bergetar, seolah ada yang tak suka gosip itu disebarkan. Aku sendiri mulai merasa tak nyaman. Rumah Bu Lastri kini terasa seperti pusat dari sesuatu yang gelap. Setiap malam aroma melati yang dulu wangi kini justru tercium seperti bunga busuk. Di sekitar rumahnya, kucing-kucing sering mengeong keras tanpa sebab. Pernah juga terdengar suara tangisan lirih dari arah dapur, padahal rumah itu hanya ditinggali satu orang. Suatu malam, aku sengaja memutar lewat jalan belakang. Dari celah bambu, kulihat lampu di dalam rumah Lastri menyala temaram. Siluet dua orang tampak di balik tirai. Satu laki-laki, satu perempuan. Suaranya pelan, nyaris seperti desahan. "Pak, orang-orang mulai ngomong," bisik Lastri. "Biarin aja," jawab Pak Sastro lirih. "Selama aku sama kamu, aku nggak peduli mereka mau bilang apa." Lastri mendekat. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Dan dari jarak jauh itu aku bisa melihat tangannya menyentuh dada Pak Sastro. "Kamu tahu nggak?" katanya pelan. "Aku udah lama nunggu laki-laki kayak kamu, yang berani nyentuh sesuatu yang seharusnya nggak boleh." Kata-katanya terdengar aneh. Bukan kalimat cinta biasa. Ada getar di dalamnya, seperti janji dan ancaman yang disatukan. Setelah itu tirai menutup dan lampu di dalam meredup perlahan. Keesokan paginya Bu Ruminah datang ke rumahku. Wajahnya pucat, matanya merah. Dia bercerita semalam suaminya tidak pulang. "Aku tunggu sampai subuh, Mas," katanya dengan suara serak. Tapi malah aku nemu kain jarit perempuan di jok belakang mobilnya. Aku terdiam. Kain jarit itu berwarna coklat dengan motif bunga melati. Motif yang sama seperti kain yang sering dipakai Lastri. Di sudutnya ada noda tanah merah yang belum kering. Sejak saat itu, rumah kepala desa berubah sunyi. Pak Sastro jarang bicara dengan warga, dan Bu Ruminah semakin tertutup. Pernah suatu pagi, ia ditemukan pingsan di dapur. Kata orang, ia melihat bayangan perempuan berdiri di depan lemari sambil menatapnya. Wajahnya kabur, tapi dari ujung jaritnya yang lusuh. Semua tahu siapa yang menyerupai bayangan itu. Hari-hari berikutnya, hubungan Pak Sastro dan Lastri semakin terang-terangan. Mereka bahkan terlihat bersama di pasar, berjalan beriringan tanpa peduli tatapan orang. Beberapa pemuda desa mulai kesal. "Kepala desa kok nggak punya malu?" kata mereka. Tapi yang aneh, setiap kali ada yang berani mengejek Lastri, malamnya orang itu jatuh sakit. Demam tinggi mengigau sambil menyebut nama Lastri berulang kali. Warga mulai takut, bukan hanya karena dosa moral, tapi karena hawa gaib yang seolah menyelimuti hubungan terlarang itu. Suatu sore, aku sedang duduk di beranda ketika melihat Pak Sastro lewat. Matanya kosong, wajahnya pucat. Ia berhenti di depan rumahku lalu berkata pelan, "Mas, kamu pernah nggak ngerasa kayak ada yang narik jiwamu keluar, tapi kamu malah pengen ikut?" Aku bingung menjawab apa. Ia hanya tersenyum miris lalu melangkah lagi. Tapi saat itu aku memperhatikan sesuatu. Di bagian leher bajunya ada bekas seperti goresan kuku panjang. Malam harinya aku tak bisa tidur. Dari arah rumah Lastri terdengar suara seperti nyanyian. Lembut, pelan, tapi nada-nadanya ganjil. Seperti tembang Jawa kuno yang dinyanyikan terbalik. Di sela nyanyian itu, ada suara laki-laki terengah. Entah menangis atau tertawa, aku tak tahu. Pagi berikutnya, Surya datang menemuiku dengan wajah panik. Dia berkata bahwa malam sebelumnya ia melewati rumah Lastri dan melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. "Aku lihat mereka, Mas. Di saung belakang rumah Lastri, mereka kayak orang gila. Ia menelan ludah, tubuh mereka nempel. Aku nggak tahu gimana, tapi kayak ada cahaya merah keluar dari tanah di bawah mereka." Aku menatap Surya lama. Ia gemetar, matanya nyaris tak berkedip. "Kamu yakin apa yang kamu lihat?" tanya aku. "Aku yakin." Tapi begitu aku mau lari, suara perempuan itu bilang, "Ojo melu campur, iki urusanku karo wong sing nglaleke sumpah." Kalimat itu membuatku merinding. Aku tahu, sejak saat itu hubungan mereka bukan lagi sekadar nafsu. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih haus. Beberapa malam kemudian, Bu Ruminah datang lagi padaku. Kali ini wajahnya bengkak karena menangis. "Aku pengen pisah, Mas," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Tapi setiap aku bilang gitu, Sastro marah. Matanya bukan mata dia lagi.
Aku hanya bisa diam. Dalam hati aku tahu ini bukan sekadar urusan rumah tangga. Sesuatu sedang mengikat mereka, dan bukan tali cinta biasa. Malam Jumat itu dari kejauhan aku kembali melihat rumah Lastri. Lampu dalamnya menyala merah seperti api kecil yang bergetar. Di jendela terlihat dua bayangan tubuh yang saling menempel erat. Dan di luar, tepat di bawah pohon asem, bunga-bunga melati yang ditanam Lastri mekar sempurna. Wangi tapi menyengat, seolah hidup dari sesuatu yang tak seharusnya memberi kehidupan. Hubungan mereka telah melewati batas. Dan aku tahu si Soton sedang menunggu untuk menagih bayaran. Malam Jumat Kliwon di desa Karangjati selalu punya aroma yang berbeda. Angin dari arah selatan berembus lebih dingin. Dan suara jangkrik seolah tenggelam oleh desir yang datang dari arah makam tua di ujung desa. Malam itu tak banyak orang keluar rumah. Langit menggantung berat, bulan separuh tersembunyi di balik awan. Dan entah kenapa, sejak maghrib tadi, dada ini terasa sesak, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Sekitar pukul 9 malam, dari arah jalan makam terdengar suara mobil berhenti. Aku yang sedang duduk di beranda langsung menoleh. Mobil itu, mobil kepala desa. Aku tahu betul, itu milik Pak Sastro. Lampunya padam, tapi siluet seseorang tampak keluar dari dalamnya. Berjalan tergesa ke arah rumah Bu Lastri. Aku tak perlu menebak siapa, karena hanya dia yang akan datang ke rumah itu di malam sepekat ini. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan tampak cahaya lampu di dalam rumah Lastri menyala redup, bergoyang seperti api lilin, dan di udara samar tercium wangi melati. Wangi yang dulu menenangkan, kini membuat bulu kudukku berdiri. Aku berdiri lama di depan rumah, menatap ke arah sana. Tapi semakin aku memandang, semakin aku merasa hawa di sekitar berubah. Dingin menusuk, dan suara seperti bisikan mulai terdengar pelan. Tresno iki orasa, tresno iki dosa. Aku menelan ludah. Bisikan itu datang dari arah pohon asem, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya bayangan yang menari di bawah sinar bulan. Sementara itu, di rumah Lastri, suara yang tadinya samar kini semakin jelas. Bukan lagi bisikan, tapi seperti tawa yang tercekik. Kadang keras, kadang menghilang, lalu muncul lagi dengan nada berbeda. Seolah bukan hanya dua orang di dalam sana. Tepat pukul 10, terdengar teriakan. Panjang, melengking, lalu berhenti tiba-tiba. Anjing-anjing di sekitar desa menggonggong serentak. Lampu-lampu rumah warga bergetar. Ku spontan berlari ke arah sumber suara, diikuti beberapa orang yang juga terbangun. Ketika kami sampai di depan rumah Bu Lastri, pintu tertutup rapat. Tak ada suara apapun dari dalam, tapi udara di sekitar terasa pekat. Seperti dinding rumah itu mengurung sesuatu yang tak bisa keluar. Seorang pemuda desa, Surya, mencoba mengetuk pintu. Bu Lastri, Pak Lurah. Tak ada jawaban, tapi tiba-tiba dari dalam terdengar suara lirih, seperti orang menangis bercampur tawa, dan di sela-sela itu suara perempuan berbisik. Ojo pisano aku. Ojo pisano, kami saling berpandangan. Surya menatapku takut. Mais, itu suara Lastri? Tanyanya gemetar. Aku mengangguk pelan. Karena panik, beberapa warga mendorong pintu bersama-sama. Sekali, dua kali hingga kayunya patah. Dan saat pintu itu terbuka, semua yang ada di sana berhenti bernapas. Di tengah ruangan, di bawah lampu minyak yang berayun pelan, Pak Sastro dan Bu Lastri tergeletak di lantai, tubuh mereka menempel satu sama lain. Tak bergerak tapi juga tak benar-benar diam. Napas mereka tersengal, mata terbuka lebar, dan wajah mereka menegang dalam ekspresi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ya Allah, seseorang di belakangku berbisik. Pak Sastro mencoba bicara, tapi suaranya hanya serak terputus-putus. Tulung pisah no. Iyo aku ora iso. Lubun mereka seperti disatukan dari dalam. Kulit di bagian pinggul dan dada menempel begitu erat, seolah daging mereka melebur. Setiap kali mencoba ditarik, keduanya menjerit kesakitan. Wajah Lastri memucat, tapi matanya menatap tajam ke arah Pak Sastro. Seperti masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Warga panik. Ada yang berlari memanggil Mbak Darmin, dukun tua penjaga makam desa. Sementara sebagian lain hanya bisa berdiri mematung. Udara di dalam rumah berubah semakin berat. Lampu minyak meredup lalu mati. Gelap total. Dalam kegelapan itu, hanya suara napas mereka berdua yang terdengar.
berat, bersahutan, dan diselingi bisikan lirih yang membuat tengkuk dingin. Kowe ora iso ninggal aku, Sastro. Ketika Mbah Darmin tiba, ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu lama sekali tanpa bicara. Matanya menyipit, napasnya pelan. Lalu ia berkata dengan suara rendah, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Iki akibat tresno sing nenglanggar tapal wates. Dudu tresno manungsa meneh iki. Beberapa warga meminta agar keduanya dipisahkan, tapi Mbah Darmin menggeleng. Ora iso sembarangan. Iki wis dadi sambung nyawa. Yang dipisah paksa, salah siji ora bakal selamat. Lastri mendadak tertawa pelan. Tawanya lirih tapi memantul di dinding seperti gema. Enggono tembah, berarti aku menang tuh. Semua orang terdiam. Wajahnya pucat tapi matanya berkilat, seperti menyimpan api di dalamnya. Pak Sastro mencoba bicara lagi. Air mata mengalir di pipinya. Aku orang ngerti opo sing kedadean. Aku mung kepengin metu. Tapi Lastri memeluknya semakin erat. Tangannya mencengkeram kuat. Dan dari selak kulit yang menempel itu mulai keluar cairan merah gelap. Darah. Warga berteriak, sebagian mundur ketakutan. Mbah Darmin menutup matanya, membaca sesuatu pelan. Tapi sebelum kalimatnya selesai, Lastri menatapnya dan tersenyum sinis. Ojong ganggu, iki tresno sing wis digadaake karo nyawa. Lalu lampu tiba-tiba menyala sendiri. Angin kencang menerobos jendela yang tertutup. Dari dalam rumah itu terdengar suara seperti tangisan banyak orang. Panjang, menyayat, dan hilang bersamaan dengan padamnya cahaya. Ketika semua kembali tenang, tubuh Pak Sastro dan Lastri sudah tak bergerak lagi. Tapi mereka masih dalam posisi yang sama. Menempel, saling menatap. Seolah waktu berhenti di antara mereka. Mbah Darmin berlutut, tangannya gemetar. Yun hanya berkata lirih, iki dudu akhire. Iki mung wiwitane kutuk sing luwi gede. Warga tak berani menyentuh mayat mereka malam itu. Rumah Bu Lastri dikunci dari luar, dan semua orang sepakat menunggu pagi. Tapi bahkan saat pintu tertutup, dari dalam rumah itu masih terdengar suara samar, seperti dua orang berbisik dengan nada penuh rindu dan dendam. Aku ora bakal ngecul ke kowe, Sastro. Nganti mati sekalipun. Malam itu, Desa Karangjati kehilangan kepalanya. Dan sejak saat itu, tak ada lagi yang berani lewat jalan makam setiap malam Jumat Kliwon. Karena orang bilang, suara tawa perempuan dari rumah itu masih terdengar, diiringi desah pelan dua manusia, yang tak pernah bisa dipisahkan lagi, bahkan oleh kematian. Pagi hari setelah malam kelam itu, Desa Karangjati terasa mati. Tak ada ayam berkokok, tak ada suara anak kecil bermain. Semua rumah tertutup rapat seolah desa ini menahan napas. Di tengah keheningan, kabar tentang kematian Pak Sastro dan Bu Lastri menyebar seperti asap dupa, pelan tapi meresap ke setiap sudut. Aku masih ingat jelas bagaimana mereka ditemukan. Menempel satu sama lain, wajah pucat, mata terbuka, dan tubuh mereka mengeluarkan aroma anyir bercampur wangi melati busuk. Mayat itu tidak bisa dipisahkan. Berirapsi warga yang mencoba menariknya gagal. Kulit mereka seperti melebur, menjadi satu daging yang tak bisa dibedakan mana milik lelaki, mana milik perempuan. Mbah Darmin datang pagi itu dengan wajah muram. Tongkat tuanya menjejak tanah pelan, tapi setiap langkah seperti membawa hawa dingin. Iki ora sak mestine, katanya lirih. Kabeh kudu diruat sadurunge desa iki ketularan bala. Kami semua menatapnya, tak berani bicara. Jenazah mereka diletakkan di ruang tengah rumah Lastri. Kain putih menutupi tubuh keduanya, tapi bentuk yang menempel itu masih tampak jelas, terlalu jelas. Dan setiap kali ada angin lewat, kain itu bergoyang, seperti tubuh mereka masih bernapas. Siang itu, Mbah Darmin meminta bantuan beberapa orang untuk menyiapkan ritual. Di pelataran belakang rumah, ia membuat lingkaran dari garam, menyalakan 7 batang dupa dan menaruh kendi berisi air sumur makam tua. Bau menyan menyelimuti udara, membuat kepala pening tapi hati semakin gelisah. Aku duduk agak jauh, menatap dari balik jendela. Entah kenapa sejak pagi, telingaku terus mendengar suara aneh dari arah tubuh mereka, seperti bisikan 2 orang yang sedang bertengkar pelan. Kadang terdengar sayup, "Ojo pisahno aku, tresno iki wis dadi darahku." Tapi kadang berubah menjadi erangan sakit yang memecah dada.
Mbah Darmin menabur bunga 7 rupa ke dalam kendi, lalu membaca mantra. Suaranya berat, ritmis seperti berasal dari tempat yang lebih tua dari dunia ini. Nerak perjanjian iku dosa, nanging sing luwih dosa yaiku nyawiji tanpa restu langit. Gumamnya di sela bacaan. Warga hanya menunduk. Tak seorang pun berani menatap jenazah itu terlalu lama. Karena setiap kali pandangan bertemu, mata mereka, ya mata dari 2 tubuh mati itu, terasa masih hidup. Memantulkan cahaya redup seperti menatap balik dengan dendam. Menjelang sore, langit mendadak mendung. Awan hitam bergulung cepat dari arah selatan. Mbah Darmin berdiri tegak lalu berkata, "Kabeh kudu siap. Iki dudu ritual biasa. Yen gagal, arwahe bakal ngamuk." Ia meminta agar jenazah dibawa ke makam tua di bawah pohon asem besar. 6 lelaki mengangkat tubuh itu perlahan. Tapi di setiap langkah, tubuh mereka menggigil. Mayat itu terasa berat bukan main. Seperti mengandung sesuatu yang menolak pergi. Ketika sampai di makam, angin berputar kencang. Dedaunan beterbangan, dan di udara tercium lagi bau melati busuk. Makin lama makin kuat. Langit seolah menutup sepenuhnya. Hanya menyisakan cahaya merah samar dari arah barat. Mbah Darmin menggambar garis melingkar di tanah, menggunakan arang dan darah ayam hitam. Di tengahnya jenazah Pak Sastro dan Bu Lastri dibaringkan. Ia menancapkan 4 dupa di 4 penjuru, menyalakan api kecil, lalu menaburkan garam dan bunga. Kemudian, ia mulai membaca mantra pemisahan arwah. Suaranya berat, kadang seperti bergetar, kadang seperti 2 suara bersamaan. Tapi semakin lama ia membaca, semakin keras angin bertiup. Tiba-tiba kain kafan yang menutupi tubuh mereka berkibar, terbuka sebagian, dan kami semua melihat sesuatu yang membuat darah membeku. Tubuh mereka mulai berubah warna. Kulit Pak Sastro menghitam, sementara kulit Lastri memucat keabu-abuan. Tapi di bagian yang menempel, daging mereka bergerak. Seolah ada sesuatu di bawah kulit yang berusaha keluar. Mbah Darmin berteriak, "Tahan, aja ana sing nyedak." Tapi seorang pemuda desa, Surya, yang berdiri paling dekat spontan melangkah maju. Ia mencoba menutup kain kafan yang tersingkap. Seketika tubuhnya terlempar ke belakang menjerit keras dan kulit tangannya melepuh, seolah tersentuh bara. "Panasi!" teriak Mbah Darmin. "Sepe tobore, api dadi pemisahe." Warga segera menyalakan obor dari ranting kering. Api menari liar di tengah badai angin. Suara sius seror dari tubuh keduanya semakin keras. Kali ini bukan bisikan, tapi jeritan, tawa, dan ratapan bercampur jadi satu. "Kowe janji ora bakal ninggal aku, Sastro." "Ampun, Lastri. Oh ini karane." Mbah Darmin memejamkan mata, melanjutkan bacaan dengan lebih cepat. Mulutnya bergerak tanpa henti dan tiba-tiba, suara dari dalam tubuh itu berhenti total. Hening. Hanya terdengar angin berat dan detak jantung kami masing-masing. Namun keheningan itu tak bertahan lama. Dari tubuh mereka muncul asap tipis berwarna abu-abu. Mula-mula samar, lalu semakin tebal membentuk 2 bayangan kabur. Satu menyerupai lelaki, satu perempuan. Arwah mereka, tapi ada yang janggal. Bayangan perempuan itu tampak menempel erat pada bayangan lelaki. Menariknya setiap kali mencoba menjauh. Setiap kali Mbah Darmin membaca ayat pemisah, sosok perempuan itu menjerit panjang. "Aku ora bakal pisah. Aku wis bayar tresno iki nganggo nyowo." Dan tiba-tiba langit memekik petir. Tupo padam. Obor bergetar lalu mati satu persatu. Gelap. Di tengah kegelapan kami mendengar suara langkah perlahan. Mendekat. Suara gelang kaki. Dan wangi melati makin tajam menusuk hidung. Semua orang berlari mundur. Tapi Mbah Darmin tetap berdiri, menatap ke arah suara itu dengan mata merah. "Lastri, yen kowe tetep ngelawan, rohmu ora bakal tenang selawase." Lalu dari dalam asap terdengar tawa yang sangat lirih, tapi cukup untuk membuat jantung berhenti sejenak. "Aku ora pengen tenang, Mbah. Aku pengen urip bareng dheweke." Nganti saklawase, api mendadak menyala sendiri membakar dupa yang tersisa. Dalam cahaya yang bergetar itu, kami melihat sesuatu yang tak mungkin dilupakan. Tubuh mereka berdua, yang tadi sudah diam, bergerak lagi. Perlahan tapi pasti, kepala mereka menoleh ke arah Mbah Darmin, dan mulut keduanya bergerak bersamaan, mengucapkan kata yang sama. "Tresno iki ora iso dipisahke."
Sekejap kemudian, api membesar, membakar kain kafan mereka. Bau daging hangus bercampur menyan memenuhi udara. Warga menjerit dan berlarian menjauh. Tapi Mbah Darmin tetap berdiri, membaca doa dengan suara serak sampai akhirnya ia jatuh tersungkur. Ketika api padam, ia hanya tersisa abu. Dan di tengah abu itu, dua batu kecil menempel satu sama lain, hitam pekat seperti arang. Tak ada yang berani menyentuhnya. Sejak malam itu, desa Karangjati tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam Jumat Kliwon, di bawah pohon asem makam tua, selalu ada dua bayangan berjalan beriringan. Kadang terdengar suara perempuan berbisik pelan, "Sastro, saiki ora ana sing bisa misake awake kita toh." Dan angin pun berhenti sesaat, seperti ikut menyimak kisah cinta yang melanggar batas hidup dan mati. Sejak malam ritual itu, desa Karangjati tak pernah benar-benar pulih. Warga hidup dalam ketakutan, bukan karena mayat Pak Sastro dan Lastri yang sudah hangus, tapi karena sesuatu yang mereka tinggalkan, bayangan, bisikan, dan rahasia yang belum selesai. Mbah Darmin jatuh sakit 2 hari setelah ritual. Tubuhnya lemah, kulitnya pucat, dan setiap malam ia mengigau menyebut nama yang sama berulang kali. "Lastri!" Lastri durung rampung, durung balik. Warga yang mendengar merasa ngeri. Sebab semenjak abu tubuh mereka dikubur di bawah pohon asem, angin malam sering membawa suara langkah kaki dari arah makam. Kadang suara itu berhenti di depan rumah kepala desa. Lalu terdengar bisikan lembut, seperti seorang perempuan memanggil nama kekasihnya. "Sastro, aku wis bali, ndang buka lawange." Beberapa orang bersumpah melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di pinggir jalan, menatap rumah kepala desa yang kini kosong. Tak ada yang berani lewat situ selepas maghrib, dan di siang hari pun, rumah Bu Lastri dibiarkan terbengkalai, pintunya terkunci rapat. Jendela-jendelanya gelap seperti mata yang menatap balik. Namun di balik semua ketakutan itu, ada isek setu yang belum diceritakan siapapun tentang siapa sebenarnya Lastri, dan apa yang membuat cintanya begitu mengerikan hingga melampaui kematian. Beberapa hari kemudian, datang seorang perempuan tua dari luar desa. Tubuhnya kecil, rambutnya memutih, tapi sorot matanya tajam seperti menembus isi kepala. Dia memperkenalkan diri dengan suara lirih. "Aku iki bibine Lastrel, wong saka Pulau Sari, namanya Mbah Ratmi." Ia datang membawa tas kain berisi beberapa jimat tua dan selembar foto Lastri muda, tersenyum mengenakan kebaya putih. Tapi di belakang foto itu, ada tulisan yang membuat dada Mbah Darmin bergetar saat membacanya. "Tresno iki ora saka ati, tapi saka panggilan sing jaluk tumbal." Cinta ini bukan dari hati, tapi dari panggilan yang menuntut tumbal. Mbah Ratmi kemudian menceritakan kisah yang membuat semua orang di balai desa terdiam. Lastri, katanya, bukan janda biasa. Dia dulu menikah dengan seorang lelaki kaya dari kota, tapi suaminya meninggal hanya 2 bulan setelah pernikahan. Sejak itu Lastri hidup dalam kecantikan yang tak wajar. Kulitnya selalu pucat, matanya berkilat, dan siapapun lelaki yang terlalu lama memandangnya akan tergila-gila. Rumor di desanya dulu mengatakan, Lastri pernah datang ke pesugihan di lereng Gunung Wilis, meminta pembuka aura pengikat cinta agar hidupnya tak lagi kesepian. Tapi dalam pesugihan itu setiap pengikat cinta butuh satu hal, pengorbanan darah. Dan entah kenapa sejak saat itu, semua lelaki yang dekat dengannya selalu mati dalam keadaan aneh. Ada yang jatuh dari pohon, ada yang terbakar rumahnya, ada juga yang ditemukan di sungai dengan wajah kehitaman, seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Lastri akhirnya pindah ke Karangjati, mungkin untuk lari dari masa lalunya. Tapi pesugihan tak mengenal jarak. Ia membawa janjinya kemanapun ia pergi. Mbah Darmin menatap Mbah Ratmi lama sekali lalu berkata pelan, "Dadi, sing nempel karo Pak Sastro kuwi dudu cinta, tapi pengikat saka pesugihane." Mbah Ratmi mengangguk pelan. "Bener, nalika dheweke ngrasake tresno sejati kutukane malah nyala maneh. Lan nalika awake loro nyawiji, iku tanda pengorbanane wis diterima." Semua yang mendengar tercekat, jadi bukan cinta murni yang membuat mereka tak bisa dipisahkan malam itu, tapi kutukan pesugihan yang menagih tumbal terakhir. Malamnya, Mbah Darmin memutuskan untuk membuka rumah Bu Lastri. Dia ingin memastikan tidak ada lagi energi jahat yang tertinggal.
Dakuda Wiksi menemaninya. Kami membawa minyak kelapa dan daun sirih, seperti yang biasa dilakukan dalam upacara ruatan. Begitu pintu dibuka, hawa dingin langsung menyambut dari dalam. Bau melati menyengat, bercampur aroma tanah basah. Di ruang tengah, sisa-sisa dupa masih menempel di lantai. Dan dindingnya hitam berjelaga seperti bekas terbakar. Kami melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mengamati. Di pojok ruangan, ada cermin besar setinggi badan sedikit retak di sudutnya. Saat aku mendekat, bayanganku terlihat kabur. Tapi di belakang bayanganku, tampak sosok lain. Seorang perempuan berambut panjang mengenakan kebaya putih, tersenyum samar. Lastri. Aku mundur spontan, tapi Mbak Darmin justru menatap tajam ke arah cermin itu. Iki panggonane, katanya pelan. Rohe Lastri durung tenang. Isih nyimpen ikatane nang kene. Ia mengambil kendi air dari tasnya, menaburkan air itu ke arah cermin sambil membaca doa. Tapi sebelum mantra terakhir selesai, suara lirih terdengar dari dalam kaca. Mbak Darmin, aku mung pengen urip kaya wong liane. Aku mung pengen disayangi. Suara itu begitu pelan, tapi membuat jantung serasa berhenti. Bayangan Lastri menatap kami dengan mata sendu. Lalu senyumnya berubah perlahan menjadi getir. Tapi kabe wong mung delok aku saka ayu. Ora ana sing ngerti sejatine aku iki sopo. Mbah Darmin bergetar. Kowe dari korban saka pesugihane dewe Lastri. Wektu kui isi iso bali. Tapi saiki wis ora, Lastri hanya terdiam. Juri matanya menetes di dalam cermin. Tapi menetes juga di lantai depan kami. Aku wis bayar mah. Nyawaku wis dadi pengikate. Nanging kenapa? Aku isi kangen karo Sastro. Lalu cermin itu retak lebih besar. Retakannya menjalar seperti akar pohon. Dan dari celah retakan keluar darah hitam pekat menetes ke lantai. Bau busuk memenuhi ruangan. Mbah Darmin cepat menaburkan garam, membaca ayat terakhir, lalu menutup cermin itu dengan kain kafan putih. Wis cukup. Kowe kudu lunga Lastri. Yen kowe tetep nengkene, kabeh bakal dadi korban. Suara Lastri menghilang. Tapi sebelum lenyap, ia berkata dengan nada yang begitu dalam dan pilu. Mbah, aku ora jahat. Aku mung salah milih cara kanggo ngerasa kecinta. Setelah itu, rumah menjadi hening. Tak ada lagi wangi melati, tak ada bayangan di kaca. Tapi ketika kami keluar dari dalam rumah itu terdengar bisikan samar, hampir tak terdengar. Sastro, aku ora bakal lali. Mbah Darmin menatapku dengan wajah pucat. Wong ayu kui dudu dikutuk, tapi dikasihi makhluk sing salah. Lan saiki rohe ora tenang amarga tresno sing ora mestine wis dadi tali antar jagat. Sejak malam itu, rahasia Lastri akhirnya terbuka. Tapi ketenangan belum datang. Karena meskipun rumahnya sudah kosong, kadang di cermin-cermin rumah warga masih tampak sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakang mereka, tersenyum samar seperti masih menunggu seseorang. Malam itu, desa Karangjati kembali gelap total. Lampu-lampu rumah padam satu persatu, seperti ditelan oleh kabut hitam yang turun dari arah selatan. Bau melati tercium samar di udara, semakin lama semakin kuat hingga membuat dada sesak. Dan di tengah keheningan itu, terdengar suara tangisan perempuan, panjang, serak, dan terdengar dari berbagai arah sekaligus. Kowe kabeh wis nglarani aku. Saiki wayahe aku bali. Orang-orang keluar rumah dengan wajah pucat. Beberapa membawa obor. Sebagian lagi hanya menatap kosong ke arah makam tua di ujung desa. Dari sana tampak sinar merah redup menembus pepohonan, seperti api yang berembus dari bawah tanah. Aku berdiri di beranda gemetar, melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Di langit muncul kepulan asap hitam membentuk wajah seorang perempuan. Matanya menyala merah, rambutnya terurai panjang, dan dari bibirnya mengalir darah. Itu Lastri. Hari-hari setelah pengungkapan rahasia itu menjadi awal malapetaka baru. 3 orang warga yang ikut memaksa pemisahan jasad Lastri dan Pak Sastro ditemukan mati mengenaskan. Jemipi Tam Surya, lelaki yang dulu terkena luka bakar di ritual pemisahan, yang ditemukan di dapurnya. Tubuhnya gosong seperti terbakar dari dalam, tapi anehnya, tak ada api di rumahnya sama sekali. Tiang kedua Sujono, yang dulu ikut membawa obor di pemakaman. Ia mati dengan mata terbuka lebar, lidah menjulur, dan di lantai dekat tubuhnya ada tulisan dari darah. Tresno ora iso dipisahke nganggo geni. Yang ketiga,
Narti, perempuan tua yang dulu sering menjelek-jelekkan Lastri sebelum ia mati. Tubuhnya ditemukan di sumur belakang rumah, terapung dengan posisi tangan menengadah ke langit, dan di sekitar air sumur tercium wangi melati bercampur bau gosong. Mbah Darmin, yang tubuhnya makin lemah, tahu persis ini bukan kebetulan. Iki wis dadi kutuk sakageti langgene. Tresno sing ora kelakon wis nyeret roh sing ora tenang. Lan saiki kabeh sing nyentuh perjanjiane bakal kena. Ia meminta warga menyiapkan selamatan desa, membakar kemenyan dan membaca doa di tengah lapangan. Tapi malam sebelum acara itu dimulai, sesuatu terjadi. Aku terbangun di tengah malam karena suara ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Awalnya kukira angin, tapi setelah 3 kali ketukan, suara itu berhenti dan diganti dengan bisikan lirih dari luar. Buka aku kedinginan, aku mendekat pelan. Saat tiraiku buka, jantungku hampir berhenti. Di luar, berdiri sosok perempuan dengan wajah setengah gosong. Matanya hitam kelam dan rambutnya berasap seperti baru keluar dari api. Ia tersenyum samar, tapi senyum itu bukan milik manusia. Aku ora iso lunga sadurunge kabeh dadi abu. Seketika jendela pecah, angin masuk membawa bau anyir. Pi kecil menyala di pojok ruangan tanpa sebab. Ku menjerit memanggil nama Tuhan, dan api itu padam tiba-tiba. Tapi di dinding muncul bekas gosong berbentuk tangan perempuan. Sejak malam itu, setiap rumah di Karangjati mengalami hal yang sama. Obor menyala sendiri, tungku dapur terbakar tanpa sebab, dan darah ayam yang disembelih untuk keselamatan mendidih seolah disentuh api neraka. Warga panik. Mereka datang ke rumah Mbah Darmin, tapi orang tua itu hanya duduk bersila di tengah kamar, menatap lilin yang hampir padam. Lastri saiki wis dudu manungsa. Rui diseret karo geni saka pesugihane. Lan saben tetes getihe sing nyentuh tanah Karangjati dari bahan bakare kutuk iki. Ia kemudian berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Nek geni wis diganteng karo geti, mong siji sing isong gresiki. Korban anyar, semua orang terdiam. Tak ada yang berani menanyakan maksudnya. Tapi malam itu, hujan turun deras untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Junehnya, setiap tetes hujan yang jatuh di tanah meninggalkan jejak merah seperti darah encer. Keesokan harinya, Mbah Darmin memutuskan sesuatu yang tak masuk akal. Ia akan memanggil roh Lastri secara langsung. Di bawah pohon asem tempat Abu Lastri dikubur, ia membuat lingkaran baru. Kali ini bukan dari garam, tapi dari darah ayam hitam dan arang. Aku ikut berdiri agak jauh bersama beberapa warga yang tersisa. Semuanya diam. Hanya mendengar doa yang dibaca pelan dan berat. Tiba-tiba tanah bergetar. Angin kencang berputar di sekitar lingkaran. Dan dari tengah-tengah tanah itu, muncul api kecil. Api itu bergerak menari-nari membentuk sosok perempuan. Rambutnya terurai panjang, tubuhnya setengah gosong. Dan dari matanya menetes darah yang membara seperti bara. Kowe manggil aku maneh, Mbah? Katanya pelan. Aku ora pengen nyakiti sopo-sopo. Aku mung pengen tenang karo wong sing tak tresnani. Mbah Darmin menatapnya dalam-dalam. Lastri, rohmu ora bakal tenang nek isiana getih sing tumpah amarga tresno sing salah. Lastri menunduk, wajahnya bergetar di antara api. Aku ora sengaja. Aku mung dikasih karo makhluk sing janji bakal ngelindungi. Nanging saiki kabeh dadi kobong. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul letupan api besar, menjilat tinggi ke udara. Kami semua mundur ketakutan. Dalam kobaran itu, tampak sosok hitam besar berdiri di belakang Lastri. Tubuhnya tinggi, matanya merah menyala, seperti bayangan iblis yang menagih perjanjian lama. Iki dudu tresno Lastri. Teriak Mbah Darmin, iki jebakan. Tapi sudah terlambat. Bayangan itu menelan sosok Lastri, dan api yang menyelimutinya pecah seperti ledakan. Dari kobaran itu keluar percikan merah yang jatuh ke tanah. Setiap percikan berubah menjadi ular api kecil, merayap cepat ke arah rumah-rumah warga. Mbah Darmin berteriak membaca doa. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah angin yang meraung. Ya Gusti, padamke geni iki. Aja nganti desa iki dadi abu. Hujan turun deras lagi, kali ini disertai petir. Api mulai padam perlahan, tapi di udara masih tercium bau darah terbakar. Ketika semuanya berakhir, tanah di bawah pohon asem hangus hitam dan di tengahnya tersisa sesuatu yang berkilat, sebutir batu merah darah, panas dan berdenyut seperti jantung.
Mbah Darmin memungut batu itu dengan tangan gemetar, lalu berbisik lirih. Iki asale kutuk, campurang getih lang geni. Yen iki ora dikuburing panggonane, Karangjati bakal ilang saka peta. Ia membungkus batu itu dengan kain putih, menatapku tajam. Kawe sing kudu nerusake. Yen aku ora slamet wengi iki, kubur iki watu nang pawone Bulastri. Mung panggonan iku sing iso nahan kekuatane. Dan malam itu, untuk terakhir kalinya, aku melihat Mbah Darmin hidup. Pagi harinya ia ditemukan duduk bersila di depan pohon asem. Tubuhnya sudah kaku. Matanya terbuka menatap ke arah timur, dengan abu hangus di sekelilingnya. Sejak saat itu, orang-orang bilang, setiap kali ada percikan api di desa Karangjati, pasti ada darah yang menetes dari tanah. Lemali Sumai sering menyebut nama Lastri di malam Jumat Kliwon. Api kecil akan menyala di bawah kakinya, karena kutukan darah dan api belum benar-benar padam. Malam itu, angin di desa Karangjati tidak lagi berhembus seperti biasanya. Ia menderu, berat dan membawa aroma tanah basah bercampur asap. Seolah setiap hela napas di udara menyimpan bisikan dari sesuatu yang tidak terlihat. Sejak kematian Mbah Darmin, tak ada lagi yang bisa menenangkan keadaan. Orang-orang mulai pindah diam-diam, meninggalkan rumah mereka tanpa menoleh ke belakang. Tapi aku tidak bisa pergi. Aku masih harus menunaikan satu janji. Mengubur batu merah darah itu di dapur rumah Lastri. Sebagaimana pesan terakhir Mbah Darmin. Hari pertama setelah kematian beliau, desa ini seperti kehilangan jiwanya. Ayam-ayam mati tanpa sebab. Sumur-sumur mulai berbau besi dan amis darah. Pada malam hari, lampu-lampu minyak menyala sendiri, meski tak ada yang menyalakannya. Dan yang paling mengerikan, mulai muncul bayangan-bayangan di antara kabut malam. Menyerupai manusia, tapi langkahnya tak menyentuh tanah. Orang-orang menyebut mereka pengikut Lastri. Arwah-arwah yang dulu ikut dalam pesugihan, yang kini terjebak di antara dunia. Malam ketiga setelah semua itu dimulai, aku mendengar suara di luar rumah. Suara langkah kaki, pelan tapi berat menyeret sesuatu di tanah. Kiu beranikan diri mengintip dari celah jendela, dan di sanalah aku melihatnya. 5 sosok berdiri di jalan desa. Tubuh mereka setengah transparan, mengenakan pakaian kotor dan lusuh. Wajah-wajah itu, aku mengenal beberapa di antaranya. Surya, Sujono, dan Narti. Tubuh mereka seperti terbakar dari dalam, dengan mata merah yang berkilat samar. Salah satu dari mereka melangkah mendekat ke arah rumahku. Waktu wis tekane. Kubur batune, saya durunge kabeh dadi korban. Suaranya menggema seperti berasal dari dalam tanah. Aku mundur, terjatuh, dan tiba-tiba lampu minyak di meja padam sendiri. Gelap. Dalam gelap itulah aku merasakan udara dingin menusuk kulit. Ada sesuatu yang bergerak di dalam rumah. Langkah pelan diikuti bau melati bercampur darah gosong. Ayo cepet, Lastri Wistangi. Aku tak tahu apakah itu bisikan dari roh mereka atau hanya bayangan ketakutanku sendiri. Tapi satu hal yang pasti, aku harus segera mengubur batu itu. Menjelang tengah malam, aku berjalan tergesa ke rumah Lastri. Rumah itu sudah lama kosong. Dindingnya berlumut, atapnya hampir roboh. Tapi begitu aku melangkah masuk, udara di dalam terasa berbeda, hangat, bahkan terlalu hangat. Seperti ada bara yang disembunyikan di setiap sudut. Di tengah ruangan, ada tungku tua. Mbah Darmin pernah berkata, kubur di bawah pawone Bulastri, mung panggonan iku sing iso nahan geni saka perjanjiane. Aku menggali dengan tangan kosong. Tanahnya keras dan berdebu, tapi aku terus menggali sambil menggigil. Batu merah itu berdenyut di tanganku seperti jantung hidup. Saat ku tanam, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Suara langkah banyak orang berlari. Aku mengintip dari jendela, dan hatiku seolah berhenti. Di jalan, puluhan sosok berdiri menghadap rumah Lastri. Semuanya tanpa wajah, hanya lubang gelap di tempat mata mereka. Dan dari tubuh mereka keluar asap merah tipis yang menyatu dengan kabut malam. Poyahe wisteka, tunggulane kudu ilang. Kabeh kudu kobong maneh. Mereka mulai melangkah mendekat. Api muncul dari bawah kaki mereka, menjalar seperti hidup. Ku mundur ketakutan menutup mulut agar tak berteriak. Tapi tiba-tiba dari dalam tungku muncul cahaya merah menyala. Beri-beri keluar, melingkar di sekitar ruangan seperti menari. Dari tengah lingkaran itu, Lastri muncul.
Tubuhnya kini bukan lagi gosong dan rusak seperti dulu. Yemi tampak utuh, tapi matanya merah menyala, kulitnya berkilat seperti bara. Dari punggungnya, keluar asap hitam yang bergerak seperti tangan-tangan halus. Ia memandangku, tersenyum tenang. Kowe wis nuruti pesanku. Saiki aku iso lunga, tapi ora dewekan. Tiba-tiba suara jeritan terdengar dari luar. Arwah-arwah yang mengelilingi rumah menjerit serempak, lalu terbakar satu persatu. Api menyala dari tubuh mereka tanpa sumber, dan angin berputar kencang membawa debu panas ke segala arah. Lastri menatap ke arah langit-langit rumahnya, lalu berkata pelan, hampir seperti doa. Tresno sing kebakar ora iso padam nganggo banyu. Mung iso rampung yen kabeh geni bali dadi au. Seketika itu juga seluruh rumah bergetar. Tuing api melesat ke atap, menyebar ke dinding. Dan dalam hitungan detik seluruh bangunan terbakar hebat. Aku berlari keluar menembus kepulan asap, tapi saat menoleh, kulihat pemandangan yang tak akan kulupakan seumur hidupku. Lastri berdiri di tengah kobaran api. Rambutnya melayang seperti asap, wajahnya tenang, dan di belakangnya ratusan arwah berlutut, menunduk, lalu satu persatu lenyap menjadi abu. Api membumbung tinggi menembus langit, membentuk pusaran merah di atas desa Karangjati. Dan dari pusaran itu turun hujan abu keesokan paginya. Hanya tersisa puing dan tanah hangus. Setengah desa lenyap. Warga yang selamat pindah tanpa bicara, membawa keluarga mereka sejauh mungkin dari Karangjati. Tidak ada yang berani menoleh, tidak ada yang berani menyebut nama Lastri lagi. Tapi aku tahu, meski rumah itu telah menjadi abu, sesuatu masih tersisa. Di tengah reruntuhan tungku yang hangus, batu merah itu masih berdenyut pelan, panas, seperti detak jantung yang menunggu dipanggil lagi. Dan malam ini, setiap kali angin bertiup dari arah selatan, aku bisa mendengar bisikan itu lagi. Kau wis nilamet ke aku, nanging geni iki durung mati. Lalu hawa hangat menyusup ke kulit, wangi melati kembali tercium, dan dari jauh terdengar langkah-langkah yang perlahan mendekat ke rumahku. Aku tahu, arwah pengikut itu belum semua pergi. Mereka menunggu entah untuk apa, mungkin untuk menjemputku, atau mungkin untuk menyalakan api itu lagi. Sudah 3 bulan sejak desa Karangjati terbakar malam itu. Sejak langit berubah merah dan tanah bergetar, seolah menolak menanggung dosa-dosa manusia. Tapi anehnya, dun api yang membakar desa itu tidak pernah benar-benar padam. Setiap malam dari jauh, masih tampak kilatan cahaya merah samar dari arah hutan tempat desa itu dulu berdiri. Aku satu-satunya saksi yang masih tinggal di sekitar sini. Rumahku berada di perbatasan desa, dan setiap malam aku bisa mendengar suara-suara itu. Bisikan, tangisan, kadang tawa lirih perempuan. Dan terkadang langkah kaki seseorang yang berhenti di depan jendela, tapi tak pernah mengetuk. Aku mencoba menulis semua ini supaya orang tahu bahwa kutukan cinta bisa membakar lebih panas dari api neraka, dan bahwa Lastri belum benar-benar pergi. Seminggu yang lalu, seorang pejabat kabupaten datang bersama tim untuk meninjau sisa desa. Mereka membawa alat, peta, dan kamera. Ku memperingatkan mereka untuk tidak masuk setelah maghrib, tapi mereka hanya tertawa. Sudah malam Jumat, Pak. Hantu nggak kenal jadwal kan? Malam itu mereka tetap masuk. Ku menunggu di rumah, berdoa agar mereka kembali. Tapi yang kembali hanya satu orang, seorang sopir. Ia datang berlari ke arahku dengan wajah penuh abu dan mata kosong. Bibirnya bergetar, hanya bisa mengucap satu kalimat berulang-ulang. Dia marah. Ketika akhirnya ia bisa bicara, barulah aku tahu. Di tengah reruntuhan bekas rumah Lastri, mereka menemukan sesuatu. Batu merah yang masih hangat, berdenyut seperti jantung. Mereka mencoba mengangkatnya, tapi seketika tanah bergetar dan api menyembur dari celah-celah tanah. Lalu muncullah Lastri. Tubuhnya bukan lagi manusia, bukan juga arwah. Julie tepat seperti sosok yang dibentuk dari api dan darah, dengan wajah cantik yang tak lagi mengenal kesedihan. Dan di belakangnya berdiri barisan bayangan hitam tak terhitung jumlahnya. Arwah para pengikut, menunduk seperti pasukan yang menunggu perintah. Lastri mengangkat tangannya. Wong sing ngelanggar perjanjian, kudu ngrasake sengsara sing pada. Lalu api menyala di tanah melingkari mereka. Jeritan memenuhi udara. Api itu tidak membakar pohon, tidak juga rumah, hanya manusia. Daging mereka meleleh, tapi tak ada abu yang tersisa. Hanya tanah merah yang berdenyut, seperti menelan mereka satu persatu.
Keesokan harinya, aku mendatangi lokasi itu. Tanahnya hangus tapi tidak ada tanda bekas terbakar. Hanya jejak kaki berwarna hitam mengarah ke tengah lapangan. Dan di sana berdiri sosok perempuan, Lastri. Ia menatapku dengan mata sayu, berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi merah tapi kelam, seperti bara yang hampir padam. Kabe wis tak balas tapi aku durung iso lunga. Aku isi ngenteni siji. Aku tahu siapa yang dimaksudnya, aku. Karena akulah yang menanam batu merah itu. Akulah yang menjadi saksi hidup dari semua kesalahannya. Dan mungkin penghubung terakhir antara dirinya dan dunia manusia. Aku mencoba mundur, tapi tanah di bawah kakiku mulai retak. Dari celah itu keluar asap tipis dan darah yang merembes perlahan. Kowe sing ngubur, kowe uga sing kudung lilakne. Aku berlutut, tanganku gemetar. Lastri, aku ora duwe kuasa apa-apa. Aku mau nuruti pesan Mbak Darmin. Ia tersenyum tipis. Senyum yang entah mengandung rasa syukur atau keputusasaan. Mbak Darmin sing mateni aku. Sing misake aku saka wong sing tak tresnani. Aku mung pengen dadi wong biasa. Urip tenang karo wong sing tak sayang. Tapi kabeh wong nganggep aku dosa. Angin berhembus kencang. Dari jauh aku mendengar jeritan-jeritan. Jeritan para warga yang dulu mengaraknya dalam keadaan gancet. Malam penuh amarah dan malu. Jeritan itu terdengar kembali, memantul dari tanah ke langit. Lastri menatapku lagi. Wong sing nyalah ke aku wis entek, tapi aku isi pengen ngerti. Tresnoku kuwi salah. Opo donya iki sing ora iso nampa tresno saka wong kaya aku. Matanya berkaca. Tiba-tiba tanah di sekitarku bergetar lebih hebat. Dan dari celahnya muncul tangan-tangan hangus. Seperti berusaha keluar dari bawah bumi. Satu persatu mereka muncul. Wajah-wajah warga desa yang dulu membakar rumahnya. Kini berteriak minta ampun, tapi tak bisa lari. Lastri melangkah ke arah mereka. Api keluar dari telapak kakinya. Satu sentuhan saja dan tubuh-tubuh itu meleleh menjadi abu. Aku berdiri terpaku. Kamu tahu, saya ini bukan sekadar balas dendam. Ini penghakiman. Dan setelah semuanya lenyap, hanya aku dan Lastri yang tersisa di tengah lapangan. Ia menatap langit lalu menunduk. Aku wis rampung tapi api iki. Ora iso mati, kowe kudu nyimpen. Sebelum aku sempat bertanya, batu merah itu muncul lagi di tanganku. Panas, berdenyut, tapi tidak membakar. Lastri mendekat, menyentuh dadaku dengan jari telunjuknya. Geni iki saiki dadi kowe. Seketika tubuhku kaku. Aku merasakan sesuatu merambat ke dalam nadi, mengalir bersama darahku. Dunia di sekitarku mulai gelap, tapi aku masih bisa melihat wajah Lastri, yang kini tersenyum perlahan memudar bersama angin. Saiki, aku isu tenang. Nanging kowe kudu nerusake ceritaku. Sudah 3 hari sejak malam itu. Di cermin bayanganku kadang berubah. Mataku memerah sesaat lalu kembali normal. Dan setiap kali aku tidur, aku bermimpi berjalan di antara kobaran api. Dengan Lastri di sampingku, tersenyum dalam keabadian yang panas. Orang-orang mungkin berpikir kutukan itu berakhir. Tapi aku tahu api itu masih hidup. Bukan lagi di batu, bukan di rumah Lastri, tapi di dalam diriku. Dan malam ini, ketika aku menulis ini untuk terakhir kalinya, aku bisa mencium lagi bau melati bercampur darah. Dari jendela, angin berbisik pelan. Tresno ora mati mengganti panggonan. Aku menutup mata. Tubuhku mulai panas. Api merambat dari ujung jari ke dada. Dan di dalam kobaran itu aku melihat Lastri tersenyum. Memanggilku pelan, lembut dan abadi. Ayo mulih wong sing tak tresnani. Lalu semuanya jadi terang. Darah dan cinta menyatu dalam satu akhir yang tak mengenal batas antara dunia dan arwah. Dan desa Karangjati lenyap sekali lagi. Bukan karena terbakar, tapi karena cinta yang tak pernah diizinkan untuk padam. Sudah setahun sejak desa Karangjati lenyap dari peta, tak ada lagi yang berani menyebut namanya. Tak ada tanda bahwa tempat itu pernah menjadi desa yang hidup, selain sepetak tanah hangus dan pohon asem tua yang masih berdiri di tengahnya. Bengkok, tapi tak tumbang. Pemerintah menghapus nama Karangjati dari semua arsip. Di peta baru, wilayah itu hanya disebut zona kosong. Tak ada penjelasan resmi. Tak ada laporan pasti berapa nyawa yang hilang. Hanya bisikan samar di antara warga desa tetangga yang mengatakan, kalau kau ke arah timur saat malam Jumat, jangan lihat ke belakang, karena yang memanggilmu mungkin bukan manusia. Aku narator cerita ini, satu-satunya yang selamat,
Kini hidup di pinggiran kota kecil. Tapi setiap malam aku masih mencium bau melati. Bau yang sama dengan malam ketika Lastri terbakar. Ketika cinta dan kutukan menjadi satu. Terkadang, di depan rumahku, tumbuh bunga melati liar. Aneh karena tanah di sekitar sini gersang. Tapi bunga itu selalu segar. Setiap kali aku mencoba mencabutnya, esok pagi ia muncul lagi. Mekar di tempat yang sama, putih bersih. Seolah tak tersentuh waktu. Aku tahu itu bukan bunga biasa. Itu tanda bahwa Lastri masih di sini. Tidak untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Karena cinta, bahkan yang lahir dari dosa selalu meninggalkan jejak. Beberapa minggu lalu aku mendapat kabar dari seorang juru peta. Ia bilang, setiap kali memotret wilayah bekas Karangjati dengan satelit, selalu ada bintik merah kecil yang muncul di tengah area hitam. Bintik itu tak bisa dihapus, tak bisa dijelaskan. Dan yang lebih aneh, bentuk bintik itu seperti bunga mekar. Ketika foto-foto itu diperbesar, terlihat sesuatu yang menyerupai wajah perempuan. Samar, tersenyum, seperti memandang ke arah kamera. Para teknisi menganggapnya gangguan optik. Tapi aku tahu, itu bukan kesalahan alat. Itu Lastri, menatap dunia dari balik abu, memastikan kisahnya tak dilupakan. Kadang di tengah malam, aku bermimpi berada di tengah padang luas yang terbakar. Di sana, aku melihat Lastri berjalan pelan di antara bara. Rambutnya terurai, matanya tenang. Ia membawa setangkai bunga melati yang tidak terbakar, meski diselimuti api. Ketika ia menoleh ke arahku, ia tersenyum. Senyum yang dulu kutakuti, tapi kini kurindukan. Tresno ora kudu suci, cukup tulus. Sing suci, kadang malah orang ngerti rasa. Lalu ia berjalan menjauh. Tubuhnya memudar bersama angin, meninggalkan jejak api kecil di tanah, yang kemudian berubah menjadi bunga melati. Aku terbangun dengan air mata di pipi. Dan di meja dekat tempat tidurku, ada setangkai melati segar. Masih hangat, masih wangi. Kini aku percaya beberapa kutukan bukan untuk dihapus, tapi untuk dijaga. Agar dunia ingat bahwa cinta bisa seindah bunga, tapi juga sepanas api. Dan di bawah langit yang gelap ini, aku hanya bisa berdoa agar Lastri akhirnya tenang di dunianya sendiri. Tapi setiap kali angin malam berhembus dan melati bermekaran tanpa sebab, aku tahu, ia masih ada. Mengawasi, menunggu, tidak lagi dengan amarah, tapi dengan cinta yang tak lagi minta dibalas. Cinta yang berubah jadi bunga. Bunga yang tak pernah layu.